Bagi jemaat Tuhan yang akan mengikuti baptisan air, jemaat Tuhan dapat mendaftarkan diri kepada Pendeta Muda Umi Daryani dan silahkan mengikuti kelas katekisasi yang akan diadakan pada bulan Oktober.
nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kau awal dari segalanya, satu dengan firman-Mu. Dalam ciptaan Kau suryakan kemegahan kuasa-Mu. Sungguh indah nama-Mu, sungguh indah nama-Mu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh indah nama-Mu, tiada seperti-Mu. Sungguh indah nama-Mu, nama-Mu Yesus. Tinggalkan surga untukku dan nyatakan hadirat-Mu. Dosaku tunduk dalam kasih-Mu, ku milik-Mu selamanya. Sungguh ajaib nama-Mu, sungguh ajaib nama-Mu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh ajaib nama-Mu, tiada seperti-Mu. Sungguh ajaib nama-Mu, nama-Mu Yesus. Sungguh ajaib nama-Mu, nama-Mu Yesus. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Di dalam nama itu, segala ciptaannya bertekuk lutut menyembahnya. Nama Yesus, nama yang ajaib. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Nama Yesus, nama yang agung dan mulia. Terpujilah nama Tuhan. Kau tak berkuasa mengalahkanmu, kau bungkam keangkuhan dosa. Surga bersorak memuliakanmu,
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang bisa menjumpai kembali buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, yang disertai Tuhan dengan luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu diberkati lewat pujian dan penyembahan, dan saya juga percaya kuasa Tuhan hadir dan melawat Bapak Ibu Saudara sekalian lewat pujian dan penyembahan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, waktu yang Kau berikan buat kami untuk kami bisa datang kepadamu dan beribadah Tuhan. Sungguh hati kami bersuka cita karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami datang kepada Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan berkati kami dengan kebenaran firman-Mu dan urapi kami semua. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya masih akan melanjutkan apa yang saya sampaikan minggu yang lalu, karena ini ada kaitannya dengan minggu yang lalu, dan saya memberikan judul khotbah saya hari ini adalah tenang dalam segala keadaan. Tenang dalam segala keadaan. Saudaraku, ketenangan dibutuhkan oleh banyak orang. Manusia membutuhkan ketenangan. Dan problemnya, tidak semua orang, tidak semua manusia bisa mendapatkan ketenangan. Mungkin Anda bertanya, kenapa bisa demikian? Karena orang berpikir bahwa ketenangan itu akan didapat, akan dirasakan ketika keadaannya baik. Ketika situasinya baik, keadaannya baik, baru kemudian kita bisa tenang. Nah, itu yang ada dalam pemikiran banyak orang. Tahukah saudara bahwa kita hidup di dalam dunia yang memiliki kompleksitas yang sangat tinggi, memiliki kerumitan yang sangat tinggi. Ada banyak hal, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini yang membuat hati kita tidak bisa tenang. Dan itu silih berganti, terus-menerus. Dan kenyataannya sampai hari ini, kita merasakan bahwa ada banyak peristiwa-peristiwa yang menakutkan kita, yang membuat perasaan kita tidak tenang. Nah, saudaraku, kalau ketenangan itu terletak kepada keadaan yang baik, maka sampai kapanpun kita manusia tidak akan pernah merasakan ketenangan. Nah, saudaraku, padahal ketenangan dibutuhkan oleh setiap manusia, oleh setiap kita. Jiwa yang tenang, hati yang tenang, perasaan yang tenang, semua itu kita rindukan dan kita nantikan itu. Nah, kalau ketenangan itu tergantung dari keadaan dan situasi yang ada, maka sampai kita nanti dipanggil Tuhan, kita tidak akan pernah merasakan ketenangan itu sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau memang ketenangan tidak bergantung dengan keadaan, lalu ketenangan itu seperti apa? Bagaimana caranya kita mendapatkan? Dan tergantung apa ketenangan itu? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia ini tidak pernah bisa menjanjikan ketenangan. Dunia tidak pernah bisa menjanjikan ketenangan. Saudaraku, dan dunia ini tidak pernah bisa memberikan ketenangan kepada setiap kita. Nah, sekarang bagaimana sikap kita sebagai orang yang percaya? Bagaimana sikap kita? Tidak perlu takut, saudaraku. Tidak perlu tawar hati. Karena firman Tuhan juga berkata, kalau kita tawar hati, kecil kekuatan kita nanti jadinya. Jadi ketika kita tawar hati, maka kecillah kekuatan yang ada pada kita. Jadi kita tidak perlu tawar hati, tidak perlu pesimis dalam menghadapi segala sesuatu yang ada di dunia ini, saudaraku. Dan sebab apa? Sebab kita tahu bahwa ketenangan itu bukanlah tergantung suatu keadaan. Bahwa ketenangan itu bukanlah suatu keadaan dan bukan tergantung pada keadaan, tetapi sebuah keputusan. Keputusan yang artinya walaupun situasinya kelihatannya semakin sulit dan menakutkan, tetapi kita bisa membuat keputusan untuk berlaku tenang. Saya ulangi lagi. Ketenangan bukanlah suatu keadaan atau tergantung keadaan, tetapi sebuah keputusan. Artinya walaupun situasi
kelihatannya semakin sulit dan menakutkan, tetapi kita bisa membuat keputusan untuk tetap berlaku tenang. Mengapa demikian? Karena kita punya satu alasan yang kuat, alasan yang tidak bisa digoyahkan. Alasan itu adalah bahwa kita mempunyai Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Kita memiliki Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Sementara dunia tidak bisa memberikan ketenangan, dan dunia tidak bisa memberikan kepastian dan segalanya, tapi kita punya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Ia selalu siap menolong tepat pada waktunya. Perhatikan ini, Tuhan siap menolong kita tepat pada waktunya. Nah, pertanyaan berikutnya buat kita adalah, keputusan seperti apa yang harus kita buat yang menjadikan kita memiliki ketenangan? Jadi kalau kita sudah punya alasan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan, sementara dunia selalu mengecewakan kita, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, kita punya alasan yang kuat seperti itu, dan Dia adalah Tuhan yang siap menolong kita, mendampingi kita, dan Dia siap membantu kita tepat pada waktunya. Nah, pertanyaan berikutnya, keputusan seperti apa yang harus kita buat untuk menjadikan kita memiliki ketenangan? Keputusan apa? Yaitu keputusan mendekat kepada Tuhan. Kalau Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan, maka keputusan yang kita buat adalah keputusan untuk mendekat kepada Tuhan. Mari kita akan lihat Mazmur pasal yang ke-62, ayat yang kedua, ayat yang saya pakai juga dalam bagian khotbah minggu yang lalu. Mazmur 62 ayat yang kedua berkata demikian, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Saya ulangi, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Saudaraku, pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Berarti hanya Allah saja yang bisa membuat kita tenang. Kalau kita dekat dengan Dia, maka kita akan tenang. Berarti tidak ada tempat yang lain, tidak ada pribadi yang lain yang bisa membuat hati dan kehidupan kita tenang. Pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dalam terjemahan NIV dikatakan demikian dalam bahasa Indonesianya. Sungguh jiwaku menemukan ketenangan di dalam Tuhan. Keselamatanku datang dari Dia. Pemazmur berkata di dalam NIV, sungguh jiwaku menemukan ketenangan di dalam Tuhan. Dia memastikan sungguh jiwaku menemukan ketenangan di dalam Tuhan. Keselamatanku datang dari Dia. Nah, saudaraku, dari ayat ini kita bisa mengatakan bahwa jiwa kita akan mendapat ketenangan ketika kita membuat keputusan mendekat kepada Tuhan. Jadi keputusan mendekat kepada Tuhan itu membuat jiwa kita akan mendapat ketenangan. Nah, menjauh dari Tuhan pada saat menghadapi kesulitan dan tantangan adalah kecenderungan kebanyakan kita. Seringkali kita ini kalau ada tantangan, ada persoalan, ada masalah, kecenderungan kita adalah menjauh dari Tuhan. Lebih kuat daripada mendekat kepada Tuhan. Itu seringkali daging kita mengajak kita untuk menjauh dari Tuhan. Nah, kalau itu Anda dan saya lakukan menjauh dari Tuhan, maka Anda akan kehilangan kekuatan dalam menghadapi semua tantangan yang kita hadapi. Jadi saudaraku, jiwa kita akan mendapat ketenangan ketika kita membuat keputusan mendekat kepada Tuhan. Menjauh dari Tuhan pada saat menghadapi kesulitan dan tantangan adalah kecenderungan kebanyakan kita. Seringkali kita lakukan itu. Inilah yang menyebabkan kita kehilangan kekuatan dalam menghadapi semua itu. Nah, saya berpesan kepada saudara hari ini, kalau engkau sedang menghadapi tantangan, masalah hari ini, saudaraku, tidak ada alasan untuk Anda tidak tenang. Kalau Anda membuat keputusan untuk mendekat kepada Allah, maka Anda akan mengalami ketenangan. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Jangan menjauh dari Tuhan. Kalau Anda menjauh dari Tuhan,
pada saat menghadapi kesulitan dan tantangan, maka Anda akan kehilangan kekuatan dalam menghadapi semua tantangan yang Anda hadapi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata demikian. Sebab beginilah firman Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Jadi kalau kita mau diselamatkan, itu bertobat dan tinggal diam. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi kalau kita tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatan kita. Jadi kalau Anda ingin mendapat kekuatan dari Tuhan, tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan. Dan kalau Anda ingin diselamatkan, dengan bertobat dan tinggal diam, maka kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah, saudaraku, ketenangan dan percaya itu mendatangkan kekuatan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Itu alasan yang kuat yang harus Anda pegang. Nah, kalau Anda percaya hal ini, maka Anda membuat keputusan untuk mendekat kepada Tuhan setiap hari. Ketika Anda membuat keputusan mendekat setiap hari kepada Tuhan, maka Anda akan memiliki kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu tantangan yang ada di depan saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang tidak bisa bersikap tenang cenderung selalu berpikiran negatif. Jadi kalau kita tidak tenang, cenderungnya kita ini berpikiran negatif. Sehingga keputusan-keputusan yang diambil pun menjadi salah. Seringkali kita membuat keputusan-keputusan yang salah karena dimulai dari ketidaktenangan. Dan ketidaktenangan itu yang membuat kita berpikir negatif. Dan ketika itu terjadi pada kita, maka kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang salah. Pada saat-saat yang krusial, pada saat-saat yang penting, keputusannya malah salah. Karena kita tidak tenang. Kita jauh dari Tuhan. Kalau kita mendekat kepada Tuhan, kita akan tenang. Jiwa kita akan tenang. Dan pikiran kita tidak akan negatif. Pikiran kita akan positif. Sesuai dengan firman Tuhan. Dan ketika itu terjadi pada kita bisa membuat keputusan yang benar. Nah, saudaraku, di dalam kitab Pengkhotbah, pasal yang keempat, ayat yang ke-6, dikatakan demikian. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Sekalipun kita ini berjerih payah dan kita kerja keras, nggak ada artinya kalau kita ini nggak tenang, saudaraku. Jadi kalau kita tenang itu jauh lebih baik. Segenggam ketenangan, segenggam aja ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Berarti ketenangan sangat penting bagi setiap kita. Dan perhatikan ini, orang yang tenang dalam doanya bukan hanya menyampaikan apa yang ia mau atau ia inginkan kepada Tuhan saja, tetapi juga mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya akan mengulangi lagi. Orang yang tenang di dalam doanya bukan hanya menyampaikan apa yang ia mau atau yang ia inginkan kepada Tuhan, tetapi juga mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi kalau kita tenang, saudaraku, kita tidak hanya menyampaikan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau dari diri kita sendiri kepada Tuhan, tapi kita juga bisa mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan di masa-masa yang sulit itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah kita membutuhkan ketenangan di dalam hidup ini? Dan dunia tidak pernah bisa memberikan ketenangan ini. Karena dunia selalu membuat kita tidak tenang. Tetapi saudara, bahwa ketenangan yang ada pada jiwa kita tidak tergantung oleh keadaan yang ada di dunia ini. Tapi adalah sangat tergantung dari keputusan kita untuk mendekat kepada Tuhan. Karena pemazmur tadi berkata, hanya dekat Allah saja, aku tenang. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, keputusan ini penting buat hidup kita setiap hari. Jadi sekali lagi, ketenangan bukanlah suatu keadaan, bukan tergantung pada keadaan.
tapi adalah keputusan untuk mendekat kepada Tuhan. Sekalipun kondisinya buruk, situasinya, tantangannya berat, tekanannya berat, tapi itu tidak menghentikan atau menghapus ketenangan dalam diri kita ketika kita dekat dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketenangan akan sangat membantu kita dalam menyelesaikan sebuah masalah. Saudara, dunia ini penuh dengan masalah, dan bahkan kita juga bergumul dalam setiap kehidupan kita secara pribadi. Ada persoalan-persoalan yang kita gumulkan yang harus kita selesaikan. Dan itu membutuhkan ketenangan. Ketika Anda tenang dan saya tenang, sangat membantu untuk menyelesaikan masalah. Kita bisa berpikir dengan baik sambil terus berusaha mendengar apa yang Tuhan katakan dan perintahkan untuk kita lakukan. Ini luar biasa, saudaraku. Ketenangan ini memiliki blessing yang luar biasa. Kalau Anda tenang, ada blessing yang luar biasa. Blessingnya adalah itu bisa menyelesaikan masalah ketika Anda tenang. Kita bisa berpikir dengan baik. Sementara berpikir dengan baik, kita terus berusaha bisa mendengar apa yang Tuhan katakan dan perintahkan untuk kita lakukan. Nah, ini luar biasa. Dan ketika kita membangun kehidupan yang dekat dengan Tuhan, ya, dekat dengan Tuhan, akan melahirkan dalam bahasa saya spiritual culture atau budaya rohani yang sangat kuat di dalam diri kita. Saudaraku, ketenangan ini ada hubungannya dengan budaya rohani yang kita bangun. Jadi ketenangan bukan tergantung kepada keadaan yang ada di dunia ini yang sering kali mempengaruhi kita. Bukan. Tetapi ketenangan ini sangat tergantung bagaimana Anda membangun spiritual culture, budaya rohani yang kuat. Nah, budaya rohani yang kuat ini akan muncul, akan lahir dari kedekatan kita dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, otomatis akan melahirkan spiritual culture, budaya rohani yang kuat di dalam diri kita. Nah, sekarang budaya rohani apa yang terbangun ketika kita dekat sama Tuhan? Yang pertama adalah budaya rohani kematangan atau kedewasaan rohani. Jadi budaya rohani kematangan atau kedewasaan rohani. Saudaraku, dekat dengan Tuhan memposisikan kita berada dalam kematangan rohani atau kedewasaan rohani. Orang yang semakin dekat dengan Tuhan, itu dia akan memposisikan dirinya semakin berada dalam kematangan rohani dan kedewasaan rohani. Sehingga panca indera rohani kita akan berfungsi dengan baik dan sehat. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, itu kita memposisikan berada dalam kematangan rohani kita atau kedewasaan rohani. Sehingga panca indera rohani kita akan berfungsi dengan baik dan sehat. Dan hal itu akan membawa kita memiliki penglihatan yang jernih dan jelas. Seperti apa yang Tuhan lihat terhadap semua kesulitan dan tantangan yang kita hadapi. Jadi Tuhan ngerti kita menghadapi tantangan dan kesulitan. Di dalam kemahatauannya, Tuhan itu mengerti semuanya. Dan dia melihat, cuma bedanya, dia melihat dengan kacamata yang dia miliki. Tapi kita manusia, dengan kacamata manusia yang terbatas. Nah, tetapi saudaraku, ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan memposisikan diri kita berada dalam kematangan rohani, kedewasaan rohani. Sehingga kita memiliki panca indera rohani yang berfungsi dengan baik dan sehat. Dan hal itu akan membawa kita memiliki penglihatan yang jernih dan jelas seperti yang Tuhan lihat terhadap semua kesulitan dan tantangan yang kita hadapi. Jadi kita punya kacamata yang sama seperti Tuhan melihat tantangan yang kita hadapi hari ini. Nah, saudaraku, kalau Anda bisa menemukan ini, Anda memiliki panca indera yang sehat dan yang berfungsi dengan baik, penglihatan rohani kita jernih, jelas seperti apa yang Tuhan lihat terhadap masalah yang kita hadapi, kita akan tenang. Kita akan tenang. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak mengingkari atau tidak menyangkal adanya tantangan dan kesulitan yang kita hadapi. Sebab ini adalah realita. Sebab ini adalah fakta, kenyataan kita menghadapi tantangan. Sampai hari ini
kita semua manusia menghadapi tantangan, kesulitan, dan ini realita, ini kenyataan. Jadi kita tidak bisa mengingkari dan tidak bisa menyangkal. Tetapi saudaraku, pada saat yang sama ketika kita melihat kenyataan ada tantangan, realita ada tantangan, pada saat yang sama panca indera rohani kita menangkap sinyal bahwa Tuhan yang adalah sumber yang lebih besar dari semuanya itu ada bersama dengan kita. Jadi saudaraku, ketika kita dekat dengan Tuhan dan kita memiliki kematangan dan kedewasaan rohani, memiliki panca indera rohani yang berfungsi dengan baik dan sehat, penglihatan kita jernih dan jelas seperti Tuhan melihat terhadap setiap tantangan dan kesulitan yang ada ini, maka saudaraku, kita tidak menyangkal bahwa ada kesulitan, memang ada tantangan yang kita hadapi. Kita tidak menyangkal, tetapi pada saat yang sama panca indera rohani kita menangkap sinyal yang kuat adanya Tuhan yang adalah sumber dari segala sesuatu, yang lebih besar dari semua tantangan yang kita hadapi. Jadi di saat panca indera jasmani kita melihat tantangan, realita dan kenyataan, panca indera rohani kita pada saat yang sama itu membawa kita bisa menangkap sinyal yang datang dari Tuhan, sehingga kita bisa melihat seperti apa yang Tuhan lihat dengan caranya Tuhan, dengan kacamatanya Tuhan. Nah, ini yang membuat kita tenang, saudaraku. Ini yang membuat kita tenang. Makanya pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketika pemazmur berkata demikian, dia tidak menghilangkan tantangan yang dihadapi. Dia melihat kenyataan. Pemazmur tetap menghadapi tantangan, tetap menghadapi masalah. Itu kenyataan. Tetapi pada saat yang sama, saudaraku, panca indera rohaninya bisa menangkap sinyal yang dari Tuhan, bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu yang jauh lebih besar dari tantangan yang dihadapi. Dan dia memiliki panca indera rohani yang bisa menangkap seperti Tuhan melihat. Dan itu yang membuat tenang dalam hidup pemazmur. Nah, demikian juga dengan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kekhawatiran memberikan perasaan negatif. Jadi setiap kali orang yang dikuasai oleh kekhawatiran, selalu perasaannya negatif. Ketenangan akan membawa kita mengerti akan tantangan yang ada di depan kita, dan akan membuat kita mengerti tentang hal yang akan kita lakukan dalam terang Tuhan. Saya ulangi lagi, kekhawatiran memberikan perasaan negatif kepada kita. Ketenangan akan membawa kita mengerti akan tantangan yang ada di depan kita. Kita ngerti. Dan juga akan membuat kita mengerti ketika kita tenang tentang hal yang akan kita lakukan dalam terang Tuhan. Bukan hanya mengerti, oh ini ada tantangan. Tidak. Tapi kita mengerti juga tentang hal yang akan kita lakukan di dalam terang Tuhan ketika kita tenang. Jadi saudaraku, sekali lagi kekhawatiran memberikan perasaan negatif. Tetapi ketenangan akan membawa kita mengerti akan tantangan yang ada di depan kita. Dan akan membuat kita mengerti tentang hal yang akan kita lakukan dalam terang Tuhan dalam menghadapi tantangan itu. Jadi saudaraku, spiritual culture, ya, artinya budaya rohani yang kuat, yang tercipta yang pertama ketika Anda dekat dengan Tuhan, itu adalah kematangan dan kedewasaan rohani. Dan yang kedua, saudaraku, spiritual culture yang kedua, ya, budaya rohani yang kedua yang akan dilahirkan dari kedekatan Anda dengan Tuhan adalah tersedia ruang untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara, semakin kita dekat dengan Tuhan atau memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, kita mempunyai kecenderungan yang kuat untuk melibatkan Tuhan di dalam segala perilaku kita sehari-hari. Saya ulangi, semakin kita dekat dengan Tuhan atau memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, kita mempunyai kecenderungan yang kuat untuk melibatkan Tuhan di dalam segala perilaku kita sehari-hari. Saya memakai kata kecenderungan yang kuat untuk melibatkan Tuhan. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita punya kecenderungan yang kebalikannya dengan hal itu. Kita punya kecenderungan yang tidak mau melibatkan Tuhan. Jadi kalau tidak tercipta spiritual culture, budaya rohani yang kuat dalam hidup kita, pada hakikatnya adalah kedagingan kita itu selalu ingin membawa kita menjauh dari Tuhan.
Apalagi ketika menghadapi tantangan, langsung kita berpikir, loh, kenapa Tuhan biarkan aku menghadapi ini semua? Ya kan? Kecenderungan daging kita akan berpikir, akan membawa kita menjauh dari Tuhan. Tetapi orang yang dekat dengan Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, dan kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, kita memiliki kecenderungan yang kuat untuk melibatkan Tuhan di dalam segala perilaku kita sehari-hari. Bukan hanya 1-2 hari, tapi sehari-hari. Kecenderungan itu semakin kuat untuk melibatkan Tuhan dalam hal yang kita kerjakan. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar yang kita kerjakan, kita selalu melibatkan Tuhan. Kecenderungan itu begitu kuat. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika ada ruang untuk mengandalkan Tuhan, maka akan hilang dari diri kita keyakinan untuk melakukan dan mengendalikan segala sesuatu dengan pengertian dan kemampuan diri kita sendiri. Saya ulangi, ketika ada ruang untuk mengandalkan Tuhan, maka akan hilang dari diri kita keyakinan untuk melakukan dan mengendalikan segala sesuatu dengan pengertian dan kemampuan diri kita sendiri. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita punya kecenderungan selalu untuk mengandalkan diri kita sendiri, kekuatan diri kita sendiri. Kita mencoba untuk mengatur. Kita begitu yakin tentang kekuatan diri kita sendiri, ingin mengendalikan segala sesuatu dengan pengertian dan kemampuan kita sendiri. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, maka semua itu akan terhilang dari hidup kita. Semua itu akan terhilang. Keyakinan untuk melakukan dan mengendalikan segala sesuatu dengan pengertian dan kemampuan diri kita sendiri, itu akan hilang. Nah, saudaraku, ini yang menyebabkan ketenangan di dalam hidup kita. Ketika spiritual culture, budaya rohani yang dimana adanya ruang untuk mengandalkan Tuhan setiap waktu dalam hidup kita, setiap perilaku dalam hidup kita, kita selalu mengandalkan Tuhan, ya, maka itu yang membuat kita tenang, saudaraku. Itu yang membuat kita tenang. Semakin kita berusaha mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, kita semakin mengalami ketidaktenangan, kegalauan, dan sebagainya. Tapi ketika Anda, dalam hidup Anda, ada ruang untuk mengandalkan Tuhan, Anda semakin dekat dengan Tuhan, ada ruang untuk mengandalkan Tuhan, maka saudaraku, hilang keyakinan untuk melakukan dan mengendalikan segala sesuatu dengan pengertian dan kemampuan diri kita sendiri. Dan itulah yang membuat kita tenang. Pemazmur tadi berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tapi kalau kita menjauh, maka kita akan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Dan ketika kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, tidak akan ada ketenangan di sana. Akan mengalami kegalauan yang luar biasa dalam hidup saudara, dan tidak mengalami ketenangan di dalam hidup saudara. Jadi saudara, spiritual culture yang kedua yang terbangun adalah tersedianya ruang untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup saudara ketika Anda dekat dengan Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, ketika Anda dekat dengan Tuhan, akan melahirkan spiritual culture, budaya rohani, percaya Tuhan dengan segenap hati. Saya memakai kata segenap hati, percaya Tuhan dengan segenap hati. Saudara, percaya Tuhan dengan segenap hati adalah, kalau saya menyebutnya itu relational trust, ya. Jadi hubungan yang didasari oleh kepercayaan, percaya karena mengenal yang kita percayai. Jadi sekarang ini saudaraku, Anda dan saya harus mengenal Tuhan. Kalau Anda mengenal Tuhan, maka percaya Anda bisa segenap hati. Karena percaya Tuhan dengan segenap hati itu berbicara hubungan yang disertai dengan kepercayaan, trust di sana. Trust karena Anda mengenal, Anda mengalami pertumbuhan dalam pengenalan akan Tuhan setiap hari. Anda benar-benar mengenal Dia. Ketika Anda benar-benar mengenal Dia, maka hubungan inilah yang saya sebut hubungan yang didasari oleh karena percaya, trust tadi. Nah, di sana Anda bisa percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Kalau masih belum trust, saudara, ya, kalau Anda masih belum trust, masih ada kecurigaan. Saudara, kata segenap itu bukan 50%.
kata segenap itu bukan 60%. Kata segenap itu bukan 75%. Kata segenap itu bukan 95%. Kata segenap itu bukan 99,9%. Kata segenap itu seluruhnya, 100%. Nah saudaraku, ini dibutuhkan bagaimana Anda betul-betul percaya, mengenal siapa yang Anda percayai itu. Nah kalau Anda betul-betul mengenal Tuhan, dan Anda betul-betul mengenal Dia dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia, saya percaya bahwa Anda bisa mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Dan sekali lagi saya berkata, budaya rohani ini untuk bisa percaya Tuhan dengan segenap hati, itu dilahirkan dari kedekatan kita dengan Tuhan. Semakin kita kenal Dia, maka kita akan semakin dengan mudah mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Inilah kualitas percaya yang Tuhan inginkan, yang harus ada pada setiap kita anak-anaknya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita dekat dengan Tuhan, iman dan percaya kita kepada Tuhan adalah tanpa syarat. Artinya seringkali kita memakai persyaratan dengan Tuhan. Tuhan, aku mau lakukan ini, mau lakukan itu, kalau Engkau lakukan ini, kalau Engkau sembuhkan sakitku, kalau Engkau berkati usahaku, kalau Engkau pulihkan usahaku, maka aku akan begini, aku akan lebih lagi. Saudara, itu persyaratan namanya. Tapi percaya kepada Tuhan dengan segenap hati itu adalah percaya yang tanpa syarat. Karena Anda mengenal Dia, Anda tahu siapa Dia, dan Anda menyerahkan hidup Anda sepenuhnya. Percaya dengan segenap hati tanpa syarat. Tidak memakai syarat, saudaraku, di situ. Melainkan di dalam percaya yang segenap hati itu, kita menunjukkan kesetiaan kita. Kita menunjukkan ketekunan kita. Kita menunjukkan ketetapan hati kita di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Jadi kita menunjukkan kesetiaan kita, ketekunan, ketetapan hati yang kita hidupi dalam perjalanan kehidupan kita ini, saudaraku. Jadi bukan memberikan syarat kepada Tuhan, tetapi justru kita mau tunjukkan tentang kesetiaan kita, ketekunan kita, ketetapan hati kita yang kita buktikan di dalam perjalanan kehidupan ini. Nah, hal ini akan membawa kita tidak mudah goyah atau tidak mudah bimbang sekalipun pengharapan belum terpenuhi. Sekalipun apa yang Anda doakan dan saya doakan belum Tuhan jawab. Tapi karena Anda mengenal Tuhan, Anda mengenal Dia, Anda trust kepada Dia, Anda percaya dengan segenap hati, Anda akan setia di situ sekalipun belum ada tanda-tanda Tuhan menjawab doa-doa kita. Kita tetap tunjukkan kesetiaan kita, ketekunan kita, ketetapan hati kita, walaupun tantangannya besar. Dan kita tidak akan mudah goyah di situ, karena kita mengenal Tuhan yang kita percayai itu. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya berkata demikian, semakin besar pengertian kita, pengetahuan kita tentang kebaikan dan rahmat Tuhan dalam hidup ini, semakin besar kemungkinan kita akan memuji Tuhan dalam badai. Saudara, seringkali kan kita kalau ada dalam masalah, kita nggak mau doa lagi. Kalau kita sedang dalam masalah, kita nggak mau memuji Tuhan lagi, nggak mau menyembah Tuhan lagi, mungkin juga nggak mau pelayanan lagi, mungkin juga nggak mau ke gereja lagi. Seringkali begitu kan saudaraku, kebanyakan orang. Tetapi saudaraku, semakin besar pengetahuan dan pengertian kita tentang kebaikan dan rahmat Tuhan dalam hidup, semakin besar kemungkinan kita akan memuji Tuhan dalam badai. Kenapa saudara? Karena jiwa kita tenang. Jiwa kita tenang. Jadi kalau jiwa kita tenang, maka jiwa ini bisa membawa kita memuji Tuhan, menyembah Dia di dalam badai sekalipun. Jadi saudaraku, ketenangan yang sejati, yang memenuhi jiwa kita, berasal dari pengertian bahwa Tuhan itu memegang kendali atas semuanya. Dia Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu setia, Tuhan yang siap memberikan pertolongan kepada kita tepat pada waktunya, Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Di atas dasar pengertian yang seperti itu saudaraku, ya, maka jiwa kita akan tenang. Jiwa kita akan tenang. Apa yang kita lihat hari ini saudara, dan apa yang kita dengar hari ini, apapun itu, seburuk apapun yang Anda lihat, seburuk apapun yang Anda dengar hari ini, itu sangat tergantung
pada di mana kita berada dan di mana kita berdiri saat ini. Dan saya pastikan kalau Anda saat ini berada dekat dengan Tuhan dan Anda berdiri bersama dengan Tuhan, dekat dengan Dia, saya yakin sekalipun apa yang Anda lihat buruk, sekalipun apa yang Anda dengar buruk, saudaraku, Anda tetap tenang. Karena Anda berdiri dekat dengan Tuhan. Anda dalam posisi dekat dengan Tuhan. Nah, bila kita berada dekat dengan Tuhan, maka semuanya itu akan berbeda. Semuanya akan berbeda. Saudaraku, kita tidak bisa menghentikan semua apa yang terjadi di dunia akhir-akhir ini, saudaraku. Ya, tidak bisa menghentikan. Tetapi kita membutuhkan ketenangan. Dan sekali lagi, ketenangan tidak pernah didapatkan dari keadaan. Keadaannya baik baru tenang. Tidak bisa, karena keadaan akan semakin buruk. Tidak pernah ada keadaan yang lebih baik dan membuat jiwa kita tenang. Silih berganti, peristiwa demi peristiwa bisa terjadi. Tetapi saudaraku, ketenangan itu bukan keadaan. Ketenangan adalah sebuah keputusan yang kita buat. Keputusan untuk mendekat kepada Tuhan. Karena di sana akan tercipta budaya rohani yang sangat kuat, saudaraku, di dalam hidup kita. Yang pertama adalah budaya rohani yang selalu membawa kita untuk mengandalkan Tuhan. Budaya rohani yang selalu membawa kita memiliki kematangan, kedewasaan. Budaya rohani yang selalu membawa kita tersedianya ruang untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dan terciptanya budaya rohani yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tutup dengan pernyataan ini. Iman itu melihat terang dengan hati kita. Ketika semua mata jasmani kita melihat kegelapan. Ketika mata jasmani kita melihat semua tantangan. Sepertinya ini merupakan sebuah kegelapan. Tidak ada harapan. Tetapi hati kita, saudaraku, hati kita yang percaya ini akan menghantarkan kita bisa melihat terang. Jadi saudaraku, iman itu melihat terang dengan hati kita. Ketika semua mata jasmani kita melihat kegelapan. Nah saudaraku, hari ini ketika mata rohani kita, hati kita bisa membawa kita melihat terang di tengah kegelapan yang kita lihat dengan mata jasmani ini, maka kita akan mengalami ketenangan. Nah mari saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Mari kita jangan tunggu keadaannya berubah. Saudaraku, kita tidak tahu sampai kapan. Dan terus akan terjadi pergumulan demi pergumulan, tantangan demi tantangan yang terus ada di dunia ini. Tetapi saudaraku, ketika Anda dekat dengan Tuhan, membuat keputusan dekat dengan Tuhan, maka kita akan mengalami ketenangan. Dan ketika kita mengalami ketenangan, saudaraku, maka kita bisa tetap percaya kepada Tuhan. Di sana kita punya panca indera rohani yang sehat, panca indera rohani yang jelas, ya, dan berfungsi dengan baik, sehingga kita bisa melihat seperti Tuhan melihatnya. Sekalipun mata jasmani kita melihat kegelapan, tetapi hati kita bisa melihat terang. Karena kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Nah, saya berdoa apa yang saya bagikan ini akan memberkati Bapak Ibu, saudara sekalian. Sekali lagi saya tegaskan, ketenangan bukan karena keadaan. Bukan berbicara keadaan, tapi keputusan. Keputusan untuk mendekat kepada Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu, saudara sekalian. Mari kita akan tunduk kepala dan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan dan meneguhkan hati kami. Tuhan, firman-Mu yang berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, biar itu tergenapi dalam hidup kami. Kami membuat keputusan untuk mendekat kepadamu Tuhan. Karena di tempat itulah jiwa kami mendapat ketenangan. Tuhan, kami percaya bahwa ketenangan bukan berbicara tentang keadaan,
tapi ketenangan berbicara tentang keputusan yang harus kami putuskan untuk mendekat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan itu nyata, Tuhan itu hidup. Dia ada di antara kita. Jangan pernah patah semangat. Kuatkan dan teguhkan hati kita untuk percaya kepada Dia. Karena Dia sudah mati buat kita dan bangkit buat kita. Dan rencananya yang agung itu diberikan untuk setiap kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk menyiapkan hati kita. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kau jamah kami Tuhan, tahirkan kami, kuduskan hidup kami, supaya kami layak untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Tuhan, Kau juga mengurapi roti dan anggur yang kami pakai dalam perjamuan kudus ini. Tuhan, kami berdoa, hadirat-Mu nyata, dimanapun umat-Mu Tuhan berada saat ini. Di rumah mereka masing-masing, dimanapun yang bersama-sama dengan kami dalam acara ibadah ini Tuhan. Biarlah Engkau menjamah ketika kami semua sepakat untuk masuk bersama-sama bersekutu dengan tubuh darah-Mu. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, berkati perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan angkat roti di atas kepala kita. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan angkat roti di atas kepala kita. Saudaraku, bukankah Dia sudah mati buat kita dan tubuhnya terpecah-pecah, terluka, tergores untuk membayar dosa-dosa kita. Bukankah kasih-Nya sempurna buat setiap kita yang percaya? Mari kita akan makan roti di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan angkat cawan anggur di atas kepala kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak Ibu, bukankah darahnya sudah tercurah buat setiap kita? Dan oleh kuasa darahnya kita disucikan, dikuduskan. Dan bahkan kita memiliki keberanian untuk masuk dalam takhta hadirat Tuhan. Dalam takhtanya setiap hari bersama dengan Dia. Bapak Ibu yang percaya, mari kita akan minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita tengadakan kedua belah tangan kita bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu dan pengorbanan-Mu yang tak ternilai. Sungguh Tuhan, kami tidak bisa membalas apa yang Engkau sudah kerjakan buat kami. Tapi kami memberikan hidup kami seluruhnya. Dengan segenap hati kami percaya. Dengan segenap hati kami mengasihi Engkau. Dan kami percaya sepenuhnya kepadamu Tuhan. Dan kami mau setia kepadamu. Kami mau tekun terus di tengah-tengah dunia yang tidak menentu ini. Kami terus tekun. Kami terus memiliki iman yang kuat dan tidak dapat digoyahkan oleh hal apapun. Kami memiliki ketetapan hati untuk terus percaya kepadamu Tuhan. Kami percaya semua yang kami lakukan ini tidak akan pernah sia-sia. Karena Engkau Allah yang hidup. Allah yang sudah memberikan segala-galanya buat kami. Terima kasih Tuhan memberkati setiap umat-Mu
yang sakit Tuhan sembuhkan, yang memiliki pergumulan dalam hidup mereka, rumah tangga, pekerjaan, Tuhan memberkati mereka dengan luar biasa dan menolong mereka sehingga mereka boleh menerima pertolongan yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur kami di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sungguh besar namamu, sungguh besar namamu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh besar namamu, tiada sepertimu. Sungguh besar namamu, namamu Yesus. Kau tak tergantikan, kau tiada duanya, selamanya kau bertahan. Kau yang berjaya, kau yang berkuasa, namanya selamanya. Sungguh besar namamu, sungguh besar namamu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh besar namamu, tiada sepertimu. Sungguh besar namamu, namamu Yesus. Sungguh besar namamu, namamu Yesus. Sungguh besar namamu, Yesus. Bapak Ibu, saudara sekalian, saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan di dalam ibadah hari ini dari awal sampai akhir lewat pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Dan terus doa kami, Bapak Ibu bertumbuh di dalam Dia, sekalipun menghadapi situasi yang sulit, tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan buat setiap kita. Dia adalah Tuhan yang selalu ada buat kita. Dan mari kita akan berdoa bersama-sama bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hari ini membuat keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ikuti saya berdoa, dan nanti setelah itu baru kita akan berdoa bersama-sama untuk menutup ibadah ini. Silakan buat Bapak Ibu yang membuat keputusan untuk menerima Tuhan Yesus, mari kita berdoa dan ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, hari ini aku datang kepadamu. Aku menyerahkan hidupku sepenuhnya kepadamu. Tahirkan, sucikan hidupku dengan kuasa darah-Mu. Ampuni segala pelanggaran dan dosa-dosaku. Tuhan, basuh aku dengan darah-Mu. Aku mau hidup baru di dalam Engkau. Hari ini Tuhan, aku memutuskan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Engkau menjadi Tuhan satu-satunya yang aku percaya. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan, berkati hidupku, tuntun hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan bersama dengan saya tadi sudah berdoa, kalau Bapak Ibu sekiranya membutuhkan bantuan untuk bertumbuh, mengenal lebih jauh langkah-langkah ke depan apa yang harus dilakukan untuk bisa bertumbuh di dalam Tuhan, silakan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca ini, dan kami siap akan membantu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk mengakhiri ibadah kita. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah yang sudah Kau sertai dari awal hingga akhir ini. Tuhan, kami berdoa untuk setiap umat-Mu ya Tuhan, yang saat ini sedang mengalami sakit apapun itu, baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Kami berdoa di dalam nama Yesus.
Tuhan menyembuhkan mereka, memulihkan mereka. Sakit yang berat, sakit yang ringan, Tuhan menyembuhkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dengan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu yang sedang bergumul dengan ekonomi, rumah tangga, keuangan, pekerjaan, dan studi mereka. Tuhan campur tangan. Tuhan menolong mereka satu demi satu. Bawa mereka keluar dari pergumulan ini. Dan Tuhan menjawab setiap pergumulan mereka. Dan Tuhan menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terus kami tak henti-hentinya Tuhan mendoakan bangsa ini. Bawa bangsa ini Tuhan naik dan tidak turun. Bawa bangsa ini menikmati kemuliaan-Mu. Bawa bangsa ini mengenal Engkau. Bawa bangsa ini juga mengalami kehidupan bersama dengan Engkau, diperbaharui. Dan terus terjadi lawatan Tuhan atas bangsa ini. Pertobatan terjadi. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan memberkati presiden kami, wakil presiden, menteri, sampai kepada jajaran yang paling bawah. Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan takut akan Tuhan. Dan bawa mereka dipenuhi dengan hikmat-Mu, supaya mampu membawa bangsa ini keluar dari setiap masalah yang ada. Dan bahkan bangsa ini boleh hidup dalam kemakmuran dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati bangsa kami Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya. Jemaat Tuhan, mari kita akan angkat kedua belah tangan kita terima berkat yang datang dari Tuhan. Akhirnya, kekasih-kekasih Allah, biji mata Allah dan umat kepunyaan Allah, biarlah engkau menerima berkat, damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Engkau menjadi umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan dalam rumah tangga, pekerjaan, studi dan pelayananmu, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah berkat ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan memberkati.